Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ronaldo Rizky Dermawan, NPM 2053025001. Berasal dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020. Baik, di video kali ini saya akan bertanya-tanya kepada Mas Bagas selaku tenaga IT di BP2JK wilayah Lampung. Saya ingin menanyakan terkait pemanfaatan teknologi di sana. Jadi untuk BP2JK sendiri, apakah sudah memiliki sistem informasi atau semacamnya apa belum, Mas? Kalau untuk saat ini di BP2JK itu kita udah pakai sistem informasi. Sistem informasi itu namanya sistem informasi personil manajerial atau disingkat di sini biar lebih gampang disebutnya Siperman. Oh, Tuh, jadi si untuk saat ini Perman baru tuh. pakai itu sih untuk sistem informasinya. Baik, Mas. Jadi si Perman itu fungsinya untuk apa ya, Mas? Siperman sendiri itu fungsinya itu untuk menginputkan nama-nama kontraktor ataupun nama tenaga ahli yang sudah digunakan oleh para penyedia untuk pengerjaan paket. Jadi di sini kita nanti setiap ada paket masuk yang atau yang sudah mau selesai akan kita cek nama-nama personil dan nama penyedianya atau apakah mereka sudah diinputkan atau belum. Ini untuk menghindari duplikat data sih. Baik, jadi si Perman ini fungsinya untuk menghindari inputan data yang bersifat sama atau duplikat gitu, Mas ya. Iya, benar Pak. Oke, jadi di sini saya meminta izin pada Mas Bagas untuk mereview aplikasi si Perman tersebut. Apakah diizinkan atau tidak? Silakan bisa. Iya, review aja. Baik, terima kasih Mas Bagas. Nanti untuk aplikasinya bisa tolong dikirimkan ke email ataupun via WhatsApp ya, Mas. Oke. Ya, baik, terima kasih. Silakan Langsung saya kirimkan. saja ke proses review aplikasi tersebut. Oke, let's go. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi. Jadi di sini saya mengambil contoh teknologi informasi berupa sistem informasi yang digunakan pada instansi pemerintah yaitu Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung yang beralamatkan di Jalan KS Tubun nomor 45 Rawalaut Tanjung Karang Timur. BP2JK Wilayah Lampung ini sendiri adalah sebuah instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau disingkat dengan Kementerian PUPR. BP2JK adalah balai yang menangani proses tender terkait pembangunan konstruksi yang berada di wilayah Lampung. Salah satu teknologi yang digunakan oleh BP2JK yaitu Siperman atau singkatan dari Sistem Informasi Personil Manajerial, yang mana aplikasi tersebut berfungsi untuk melakukan checking data personil, tenaga ahli, kontraktor, tenaga ahli ataupun kontraktor. Siperman atau Sistem Informasi Personil Manajerial adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pendataan tenaga ahli atau kontraktor dari sebuah perusahaan atau penyedia jasa yang memenangkan tender terkait proyek pekerjaan konstruksi ataupun konsultansi. Aplikasi ini dikembangkan langsung oleh tenaga IT Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung atau yang disingkat BP2JK pada tahun 2019 dan telah digunakan sampai saat ini. Selain itu, aplikasi ini memiliki fungsi yang cukup menarik, yaitu mampu mendeteksi entry data duplikat. Oke, saya akan menunjukkan tampilan-tampilan dari aplikasi Siperman ini. Oke, berikut adalah halaman login Siperman. Di situ kita diminta untuk memasukkan username dan password, kemudian login ya. Selanjutnya adalah tampilan home atau halaman awal dari aplikasi Siperman ini. Dan selanjutnya ada tampilan halaman cek data. Nah, di halaman cek data ini terdapat pilihan tahun anggaran. Di situ kita dapat memilih tahun anggaran yang ingin kita cari nama personilnya. Bisa 2020, 2021 ataupun
kembali ke 2019. Selanjutnya ada tampilan halaman input data personil yang mana mencakup ID, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, jabatan, penyedia jasa, UNOR atau unit organisasi, kemudian paket pekerjaan, tanggal input. Nah, di situ ada pilihan button simpan, edit, hapus, ataupun reset. Jadi, fungsi dari UNOR di sini pada text field UNOR ini adalah untuk melakukan filter berdasarkan unit organisasi manakah yang akan kita cari paket pekerjaannya. Jadi tidak secara keseluruhan paket pekerjaan itu akan muncul. Paket pekerjaan itu akan muncul berdasarkan unit organisasi tertentu yang sudah kita pilih sebelumnya. Selanjutnya ada tampilan halaman data personil gugur. Jadi di sini nantinya akan berisi data-data personil atau kontraktor yang gugur pada saat penginputan data. Jadi ketika data tersebut terdeteksi sebagai data duplikat, maka nama-nama kontraktor tersebut yang terdeteksi duplikat akan langsung dikirimkan ke tabel data personil gugur. Oke, selanjutnya langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaannya dan cara aplikasi ini bekerja. Oke, let's go. Selanjutnya adalah penggunaan aplikasi Superman itu sendiri. Di sini saya mencoba login. Kemudian tunggu sebentar, login berhasil, dan kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini adalah halaman awalnya. Kemudian langsung saja ke proses input data. Di sini ada pilihan tahun anggaran, kemudian data yang diinputkan meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jabatan, penyedia jasa, UNOR, paket pekerjaan, dan tanggal input. Dan button-button yang ada di bawah ini belum bisa kita klik, karena sebelum melakukan input data, kita harus memilih tahun anggarannya terlebih dahulu. Pada tahun 2021 misalkan. Di sini saya akan menggunakan data dummy atau palsu ya. Jadi aplikasi ini akan mendeteksi data duplikat apabila nama lengkap dan tanggal lahirnya itu sama persis. Tetapi jika hanya nama lengkap saja dan tanggal lahirnya berbeda, itu tidak akan terdeteksi data duplikat. Oke, langsung saja saya coba. Misal namanya Bagus Kurniawan. (1992), jabatan manajer, penyedia jasa PT Musolai, paketnya Bina Marga. Kemudian di sini misal pembangunan jalan ruas kilometer 10 Bakauheni. Simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian saya inputkan lagi Bagus Setiawan, sarjana ekonomi, tanggal 18 bulan 3 1994, jabatan manajer keuangan, penyedia jasa PT Musolai, Marga. Oke, di sini data kontraktor masih aman ya, karena tidak memiliki kesamaan nama dan tanggal lahir. Misal nih saya isikan kembali nama Bagus Kurniawan, namanya sama, kemudian tanggal lahirnya juga sama. Jabatannya berbeda, misal di sini sebagai ahli K3 konstruksi. Dan paket pekerjaannya juga berbeda, misal di sini. Saya inputkan. Nah, di sini akan muncul peringatan
nama Bagus Kurniawan ST sudah dipakai penyedia jasa yang Anda inputkan. Jadi si Bagus Kurniawan ini mau ngerangkap nih di dua paket pekerjaan. Yang pertama yaitu paket pekerjaan Bakauheni yang tadi. Kemudian sekarang dia akan merangkap di preservasi Jalan Ruas Sanggi Gedong Tataan. Nah, itu tidak bisa. Nah, mengapa kontraktor tersebut tidak boleh merangkap ke dua paket pekerjaan sekaligus? Nah, karena pada peraturannya ketika seorang tenaga ahli atau kontraktor sudah dikontrak oleh penyedia jasa dan ditugaskan ke salah satu proyek, tenaga ahli atau kontraktor tersebut tidak boleh merangkap ke proyek yang lain, kecuali proyek yang sedang dikerjakan sudah selesai dan masa kontraknya juga sudah berakhir. Apabila ada data kontraktor yang duplikat, maka nama penyedia jasa dari kontraktor tersebut akan dicoret dan gugur pada tahap proses rekomendasi penetapan pemenang. Nah, ketika saya klikkan OK di sini, data disimpan ke daftar personil gugur. Jadi nama Bagus Kurniawan ST ini akan dicoret dari paket pekerjaan preservasi Jalan Ruas Sanggi atau Gedong Tataan ini. Dia tidak bisa merangkap ke dua proyek sekaligus. Dan data yang gugur ini akan masuk ke dalam tab data personil gugur. Oke, kita cek di sini. Pilih tahun anggaran 2021. Nah, nama Bagus Kurniawan langsung muncul. Data ini adalah data yang duplikat atau mencoba untuk merangkap ke dua paket pekerjaan sekaligus. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.